Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Ini saya ucapkan dulu untuk teman-teman yang mengalami telat bayar seperti di Akulaku, Kredivo, Adapundi, EasyCash, Uangmi, pinjam duit, apalagi itu ya. Pokoknya pinjol legal yang telah terdaftar terverifikasi di OJK. Saya ucapkan dulu selamat buat teman-teman semuanya, karena hutang Anda lunas. Sudah tidak perlu lagi Anda sibuk-sibuk dengan gali lubang tutup lubang ya. Ingat ya buat teman-teman semuanya, Anda yang mengalami telat bayar atau sudah menyatakan tidak mampu bayar, hari ini masih berjuang mencari aplikasi mana yang bisa cair, pinjol mana yang cepat cair, pinjol mana yang bisa mencairkan dana yang besar. Sudah stop ya semua niat Anda itu, buang jauh-jauh lagi. Anda gak usah sibuk-sibuk lagi mencari aplikasi ini gak usah, karena semua hutang Anda itu telah lunas. Ini OJK sendiri loh yang melunasinya ya. Dari OJK sendiri, ini program dari OJK sendiri khusus buat teman-teman semuanya. Penasaran gak? Kok bisa bang gitu loh ya. Makanya dari itu simain video ini sampai habis, dan jangan lupa juga buat teman-teman semuanya yang mau bergabung atau misalnya Anda pengen berkomunikasi langsung dengan saya, itu sudah bisa. Tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, ambil diskusi langsung sama Medi Bro nih. Nanti telepon saya, WA saya gitu loh. Anda boleh pertanyakan, Anda telatnya di pinjol mana? Apakah ini juga ada programnya dari OJK atau tidak gitu loh. Tapi sebelumnya seperti biasa buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, silahkan. Hutang lunas tanpa bayar. Apakah Anda nggak mau? Pasti mau dong semuanya. Makanya dari itu buat teman-teman semuanya, sudahlah, berhentilah gali lubang tutup lubang. Dari dulu-dulu saya bilangin, lebih baik gagal bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Dan semua itu direalisasikanlah oleh OJK melalui program dia. Hari ini OJK itu sepakat untuk membayarkan hutang-hutang Anda semuanya. Ya, OJK telah pesankan kepada pinjol-pinjol itu, jangan tagih-tagih lagi hutang-hutang sama debetur ini gitu loh. Ya, yang jelas COJK nomor 23 itu, nomor 19 tahun 2023 itu telah menyatakan di sana. Ya, pertama OJK membentuk program satu orang cuma boleh meminjam di 3 aplikasi. Tidak ada cerita yang lebih. Ya, tidak ada cerita yang lebih. Anda itu cuma boleh meminjam 3 aplikasi pinjol legal terhitung sejak Januari 2024. Ya. Jadi kalau ada teman-teman yang tahun ini ya, Anda meminjam lebih dari 3 aplikasi, sisanya bonus. Ya. Yang Anda fokuskan itu hanya di 3 aplikasi, lebihnya itu bonus. Itu sudah selesai, karena bonus dari OJK. OJK telah menyampaikan kan, satu orang cuma boleh meminjam 3 aplikasi. Ya, ada yang minjam 6, yaudah hitung aja 1, 2, 3. Jadi 4, 5, 6 itu udah gratis. Itu dana buat Anda aja udah gitu loh. Kan sudah jelas aturannya, satu orang cuma boleh meminjam 3 aplikasi. Kenapa pinjol masih mencairkan? Ya, berarti itu bantuan cuma-cuma buat diri Anda. Itu yang pertama. Habis itu yang kedua, kenapa hutang itu bisa lunas bang? Selain OJK membatasi satu orang cuma boleh meminjam di 3 aplikasi, OJK juga tidak lupa menyematkan 3 aplikasi yang Anda pinjam ini sesuai dengan COJK tadi. Kalau misalnya tidak mampu, kalau misalnya sudah tidak sanggup, pinjol wajib bekerja sama dengan asuransi. Ya, soal bagaimananya pinjol, cara dia mengklaim ke asuransi, mencairkan uang asuransi, itu terserah mereka. Ya, dalam COJK itu juga disampaikan pinjol wajib. Ini wajib loh, bukan dibilangin pinjol opsional. Misalnya kalau bergabung dengan asuransi boleh, tidak bergabung juga boleh. Tapi enggak, pinjol wajib bekerja sama dengan asuransi kata OJK. Ya, wajib berarti harus, tidak bisa enggak. Wajib bekerja sama dengan asuransi. Untuk apa? Memitigasi tingkat risiko gagal bayar. Terus kita gali lubang tutup lubang. Terlalu bodoh kalau kayak gitu.
Ya kan? Anda dipotong biaya layanan besar, masa layanannya cuma dicaci maki aja? Harusnya dilayani benar-benar dong. Hutang 1 juta, pemotongannya 350.000. Ya, 35% dia potong. Masa layanan yang diberikan cuma ditakut-takuti? Masa layanan yang mereka berikan cuma mencaci maki Anda? Kebesaran kita membayar uang layanan seperti itu. Maka dari itulah muncullah yang namanya COJK nomor 19 tahun 2023 untuk meluruskan semua permasalahan ini. Ya, walaupun kita lihat OJK tidak bekerja untuk masyarakat, OJK lebih peduli sama pinjolnya, tapi di sisi lain OJK tidak sadar pembentukan aturan ini akan berdampak serius pada aplikasi pinjolnya. Ya, OJK memberi aturan 1 orang cuma boleh meminjam di 3 aplikasi, kalau lebih bagaimana? Ya kan? Berarti ini kalau ada orang yang lebih meminjam dari 3 aplikasi, ini adalah kecerobohan pinjolnya. Kenapa masih bisa dicairkan? Sementara cuma dibatasi 1 orang ini meminjam di 3 aplikasi. Berarti itu semuanya bonus dong. Yang kita fokusin hanya 1, 2, 3. Ya kan? Kalau kita meminjam sampai 10, dari 4 sampai 10 itu bonus semuanya. Ya, yang 3 aplikasi ini kalau kita mengalami telat, harusnya yang mengcover siapa? Asuransi. Kalau nggak mungkin dong OJK menyampaikan pinjol wajib kerjasama dengan asuransi. Ya kan? Ya kalau mereka sudah memotong biaya layanan di awal, itu sudah termasuk untuk pembayaran premi asuransi. Ya nggak sih? Kalau tidak dipotong, kalau tidak mereka bayarkan ke asuransi, ya udah itu salah pinjolnya sendiri. Kenapa tidak dibayarkan? Kenapa dana kita dipotong begitu banyak? Kenapa mereka tidak memperhatikan hal itu? Ya, itu buat teman-teman semuanya. Terus kenapa bang, kalau memang kita sudah dibayarkan oleh asuransi, kenapa kita masih dihadapkan oleh debt collector? Dan inilah pinjol. Ya, walaupun mereka sudah mendapatkan keuntungan ataupun mereka sudah balik modal karena asuransi, tapi mereka tidak puas sampai di sini. Ya, mereka ambillah debt collector namanya. Debt collector mereka ajaklah bekerja sama. Ya, karena mereka tidak akan membayar debt collector ini dengan uang pribadi dia. Dia akan membayar debt collector ini dengan hasil tagihan dan dari uang Anda. Uang pinjol ini yang semula dikasih sama Anda itu sudah dibayarkan oleh asuransi. Ya, kalau uang yang dia kirim pinjol ini kepada Anda 1 juta, asuransi telah membayar sebanyak 1 juta. Ya kan? Tapi uang yang harus Anda balikan ke pinjol sebanyak 1.500.000, itu kan belum terjadi Anda balikan. Makanya disuruhlah debt collector untuk meminta hal ini. Ya, entah seperti apa perjanjian antara debt collector dengan pinjolnya, kita nggak tahu. Yang jelas kita dihadapkanlah dengan debt collector. Itu yang terjadi hari ini. Karena ketidakpuasan mereka. Mereka tidak puas dengan aturan ini. Mereka tidak puas kalau hanya membiarkan teman-teman tertawa begitu aja gitu loh. Karena dia menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi buat teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada hari ini, ya, stop semuanya. Stop semuanya mencari, bang pinjol ini aman apa tidak, bang pinjol ini aman apa tidak. Stop dulu mencari aman. Insya Allah Anda mau galbay di pinjol manapun, itu aman. Bang, bagaimana nanti bang kalau bunga dan denda bertambah terus? Oke, bunga dan denda tidak akan mungkin bertambah terus. Karena sudah ada pembatasnya. Bunga, denda, biaya layanan tidak boleh melampaui 100%. Oke, itu yang pertama. Habis itu lagi, di sini kita sudah ada satu aturan. Yang mana aturan itu, pinjol tidak akan mungkin lagi mengalami kerugian karena OJK sudah mewajibkan untuk bekerja sama dengan asuransi. Otomatis sudah diklaim. Terus kenapa bang dia masih dihadapkan, kita masih dihadapkan dengan debt collector? Iya, debt collector karena pinjol menginginkan untung yang besar. Jadi dari kita aja, tinggal kita aja yang mendaur ulang sepertinya. Jangan kita terlampau atau melampaui terhanyut dalam ancaman dan ucapan dari debt collector. Ya, kita nggak boleh juga sampai kita baperan, sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri kita sendiri, sampai kita gali lubang, melakukan tindakan pidana, menjual aset-aset yang ada, bahkan sampai rela meminjam di bank-bank konvensional. Jangan ya buat teman-teman semuanya. Kita ini kan mau bebas dari hutang, bukan malah menambah hutang. Jadi tidak ada satu solusi pun yang menyampaikan menyelesaikan hutang dengan berhutang, itu bukan solusi. Yang ada menyelesaikan hutang dengan berhutang itu akan memperburuk keadaan. Jadi teman-teman semuanya sadarlah dari situ. Jadi kita manfaatkan semua fasilitas yang diberikan OJK
untuk masyarakat Indonesia. Pertama, masyarakat tidak boleh lagi meminjam di 3 aplikasi. Kalau masih ada yang cair lebih dari 3 aplikasi, ya sudah, itu bonus bagi Anda. Masyarakat tidak perlu lagi gali lubang tutup lubang, tidak perlu lagi capek-capek menjual aset yang begana begini, karena sudah ada asuransi yang mengcover semua itu. Terserah mau pinjol mengklaim atau tidak. Yang jelas saya tidak pengen lagi buat teman-teman semuanya untuk menyelesaikan hutang pinjol Anda harus berhutang lagi. Saya tidak pengen dengan hal itu. Dan habis itu yang juga nggak kalah juga untuk kita tinggalkan adalah nanti kita akan dihadapkan juga dengan debt collector secara langsung. Biasanya debt collectornya di beberapa pinjol besar sudah banyak yang menjalin kerjasama dengan DC Lapangan. Tapi perkara soal DC Lapangan, mau dia berkunjung, mau dia datang ke rumah, konsep debt collector ini Anda harus paham. Debt collector ini adalah tukang tagih. Tugasnya menagih. Apapun konsepnya, tugas dia adalah menagih. Dia bukan pengendali dari sebuah perusahaan, itu tidak. Dia juga tidak dibutuhkan pemikiran dia untuk perkembangan usaha itu. Jadi dia cuma dibutuhkan ujung tombak di sebuah perusahaan. Jadi dia ini diminta oleh pihak pinjol untuk mengejar tagihan terhadap Anda supaya pinjol mendapatkan keuntungannya double. Apa yang harus kita lakukan untuk debt collector yang selalu berkunjung, Bang? Oke. OJK juga telah menerbitkan beberapa aturan juga tentang tata cara penagihan yang boleh dilakukan untuk debt collector yang berkunjung ke rumah. Wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut, kata OJK. Pertama, ya, persyaratannya adalah debt collector yang berkunjung wajib menunjukkan identitas diri, ya, ID card gitu loh, bahwa menandakan mereka benar bekerja di sebuah perusahaan. Setelah itu, debt collector juga wajib menunjukkan berupa surat kuasa bahwasanya benar mereka dikuasakan oleh sebuah perusahaan untuk menjemput tagihan sama Anda. Yang terakhir adalah pinjol, debt collector pinjol wajib menunjukkan sertifikat profesi di bidang penagihan, yang mana itu dikeluarkan oleh lembaga resmi yang telah ditunjuk langsung oleh OJK. Di luar dari itu, kalau misalnya mereka tidak mau menunjukkan hal-hal seperti itu, saya harap buat teman-teman semuanya, jangan pernah berkomunikasi soal hutang-hutang dengan debt collector-nya. Ya, kalau mereka hanya menunjukkan sebatas foto ID card melalui telepon, surat kuasa melalui foto di handphone mereka, atau sertifikat profesi penagihan melalui handphone mereka, coba dibandingkan dulu mana identitas dia yang valid. Oke aja, nggak ada masalah itu kan dengan hal seperti itu. Mana identitas mereka yang valid? Jangan-jangan ini hanya sebatas editan karena banyaknya atau maraknya aplikasi-aplikasi pengedit foto hari ini. Ya, jadi Anda nggak perlu khawatir juga soal mereka mau berkunjung ke rumah, mau apa, terserah lah. Yang penting hari ini Anda menyatakan tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar. Ya, yang penting jangan melakukan tindakan yang merugikan diri Anda sampai nekat untuk gali lubang tutup lubang. Karena sekali saja Anda gali lubang tutup lubang, seumur hidup Anda tidak akan keluar dari hal ini. Ya, Anda misalnya mengalami telat 2 aplikasi, tapi Anda termotivasi untuk gali lubang tutup lubang. Akhirnya apa? Harusnya Anda galbay di 2 aplikasi, hutang Anda paling banyak 2 juta. Ya. Tapi karena Anda membiasakan untuk gali lubang tutup lubang, untuk menutupi 2 aplikasi Anda yang tertunggak, Anda membutuhkan galian 4 aplikasi. Ya, dan begitu seterusnya. Kenapa gali lubang ini akan menjebakmu? Akan ada masanya nanti gali lubangmu ini itu tidak membuahkan hasil lagi. Di saat tidak membuahkan hasil, di saat itulah petaka akan datang. Makanya sebelum petaka ini datang sama teman-teman semuanya, cegah dan hentikan lebih awal. Ya. Kalau Anda mengalami telat bayar 2 aplikasi, udah tahan aja di sana. Tahan sampai di sana. Kalau memang usaha Anda belum mampu untuk menyelesaikan hal ini, ya sudah, jangan sampai gali lubang tutup lubang. Karena biarkan asuransi yang menyelesaikan hutang Anda. Tapi gimana Bang kalau misalnya hutang kita sudah diselesaikan asuransi, apakah kita akan terbebas dari risiko? Enggak. Kita nggak terbebas dari risiko. Ada satu risiko yang akan kita tampung, yaitu kalau memang masuk ke dalam fintech data center, kemungkinan kedepannya kita tidak bisa lagi meminjam di semua pinjaman online yang terdaftar dan terverifikasi di OJK. Kalau nama kita masuknya ke dalam BI Checking, kemungkinan untuk kedepannya kita akan sulit untuk mengajukan pinjaman di semua perbankan yang ada di Indonesia. Cuman ini, tapi ambil positifnya, kalau memang nama kita yang harus dikorbankan dalam hal ini, itu nggak ada masalah. Akan ada saatnya nanti kita membutuhkan skill kita untuk kita menginginkan sesuatu, misalnya kita harus berhemat dulu, menabung dulu gitu loh. Dan saatnya kita memacu skill kita, berusaha bebas dari dunia hutang. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Jangan ada lagi yang gali lubang tutup lubang. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.